Oke teman-teman, ketemu lagi bersama kami di IM Channel. Oke, pada kesempatan kali ini ya di segmen Agror di bagian cerita horor part 2. Di sini mungkin untuk video kemarin itu kan saya sendiri yang cerita. Sekarang giliran Ivan. Dia katanya punya cerita, pengalaman sendiri apa dari pengalaman orang lain sih. Oh, pengalaman orang lain. Tapi gak apa-apa lah ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke. Sebelum mulai mungkin saran aku yang kemarin tuh untuk yang punya cerita gitu. Oh iya, bagi teman-teman yang punya cerita horor atau pengalaman horor atau video-video horor yang bisa digunakan untuk segmen Agror yang reaction video horor, bisa kalian kirimkan ke IG kami. Nanti IG-nya ada di bawah ya. Bisa di DM atau langsung kirim ke email kami. Nanti emailnya kami taruh di deskripsi. Oke, langsung saja masuk ke cerita. Ini ceritanya gimana ya? Mau cerita sih bingung soalnya ceritanya orang ini. Lanjut. Kan intinya ini kan segmen Agror ini, agak horor-horor gitu lah ya. Gak harus cerita sendiri, gak harus pengalaman sendiri. Mungkin karena ini banyak versinya, dibuat versi aku aja ya, dibuat contoh aja. Jadi contohnya gini, misal Alvin ngekos di sebuah kota untuk kuliah, kan? Nah, tinggal aja ya. Tiba-tiba Mahmudi mau nginep, mau main lah ke kosannya Alvin. Datanglah malam, ya kan? Tengah malam atau Ya tengah malam lah. Capek, akhirnya tidur. Paginya Alvin keluar buat beli sarapan dan Mahmudi masih tidur di kosannya Alvin. Ya. Terus si Mahmudi bangun dan dia keluar dan melihat sosok Alvin keluar dari kamar mandi terus masuk ke kamarnya, ya kan? Saya dulu. Sebenarnya kan saya keluar beli makan, Iya. Ya. Oh ya, lanjut. Nah. Paham. Dah, si Mahmudi duduk di ruang tamu dan si sosok Alvin tadi yang keluar dari kamar mandi ikut duduk berdua sama Mahmudi. Nah, jadi tiba-tiba Mahmudi dapat WA dari Alvin. Oh, dapat WA dari saya. Iya. Lagi di luar. Iya. Lagi berdua sama si sosok Alvin tadi. Dan si Alvin yang di WA nanya, "Noh, mau nitip apa? Ini aku lagi beli makanan untuk sarapan." Sontak si Mahmudi langsung kaget. Langsung berpikir, siapa nih yang sebelah gua nih? Akhirnya si Mahmudi keluar, sebelum buka pintu, si sosok Alvin tadi nanya, "Mau kemana?" "Enggak, mau beli sesuatu ini." Terus si sosok Alvin nanya lagi, "Mau beli sesuatu atau udah tahu?" Gini, biar gak bingung, anggaplah yang hantu ini Alvin KW lah ya. Iya. Alvin KW, sedangkan yang beli makanan itu Alvin asli ya. Iya. Jadi yang barusan yang nanya itu Alvin KW-nya. Alvin KW, "Mau kemana?" "Enggak, mau keluar ini bentar, mau beli-beli." "Mau beli-beli sesuatu atau udah tahu?" Ya sontak si Mahmudi langsung lari keluar lah. Oh, langsung lari. Iya. Siang, pagi apa malam? Paginya kan Alvin aslinya mau keluar mau beli sarapan. Oh, pagi berarti. Pagi, iya. Sedang kesiangan berarti. Nah itu banyak cerita itu, banyak versinya. Dan menurut aku itu cerita yang serem lah. Soalnya bayangkan ada dua sosok temen di waktu yang bersamaan. Pagi. Gimana ya? Andaikan ya, bukan gimana. Andaikan kalau malam ya. Iya. Andaikan kalau malam itu masih Masuk akal gitu. Ya. Tapi kalau pagi hantu mana gitu? Atau jangan-jangan Alvin yang asli itu punya jurusnya Naruto. Seribu bayangan kaki musim. Ya mungkin cuma itu aja cerita. Jujur ya, bukannya apa-apa. Aku sendiri nggak pernah lihat hantu, ya bukannya nantang ya, tapi memang aslinya gitu lah. Semoga nggak jadi. Ya dan mungkin nggak mau juga dia. Berarti itu gimana? Itu kamu dapat cerita Ya. dari temen atau dari siapa? Ya itu dari sosial media.
Oh, sosial media. Kayak pernah baca. Pernah dengar? Versinya beda. Beda. Gimana versinya? Itu seorang dosen yang kuliah malam. Oh, ya pernah dengar juga, itu lain versinya. Iya kan sama seperti itu kan? Iya, iya. Yang katanya dosennya bisa terbang. Melayang. Nah. Pas dosennya WA ketua kelasnya, Katanya dia, loh ini bapak sudah masuk? Enggak, saya nggak masuk. nah ternyata pas dilihat bawah kakinya Melayang. melayang, dan si ketua kelas nyuruh untuk keluar dengan tertib satu-satu, ya kan? Itu beda, tapi itu beda cerita itu. Tapi hampir sama. Ya. Hampir sama teknik kaki bersih. Teknik bayangan. Nah, tapi itu kan malam. Wibu. Masuk akal gitu. Kalau malam itu lebih ke akal, itu langsung masuk gitu. Kalau pagi ya memang kadang gimana ya? Ada juga pernah teman-teman itu cerita kalau nemu penampakan pagi hari. Cuman kalau bagi saya sendiri kayak sulit gitu. Diterima akal kalau pagi. Berarti setan itu nggak bisa muncul siang hari. Gini, setahu saya ya, kalau yang namanya makhluk halus itu memang keluarnya itu menjelang maghrib. Kiroah maghrib itu keluar, dan mereka itu kembali lagi ke maksudnya ke tempatnya pada saat itu ketika adzan subuh. Setahu saya ya. Kalau sampai pagi itu berarti sudah siang. Mungkin Nah, itu lembur. Gajinya kan lebih besar. berarti ceritanya cuma satu kamu ya. Untuk sementara itu aja. Nanti maulah cari sumber dari lain. Ya, harap dimaklumi ya teman-teman. Ini memang segmennya agak horor, bukan horornya ya. Agak horor, jadi ada ketawa-ketawanya gitu. Mungkin daripada gak ada yang cerita lagi, saya yang lanjut cerita ya. Ya biar panjang lah. Durasi video biar lebih panjang. Ya, misalkan. Mungkin nambah satu cerita atau gimana? Satu cerita aja, biar nggak kayak video sebelumnya. Satu Kayak cerita. pajangan itu. Oke, cerita ini agak ya sama lah, di kosan. Ya. Di kosan. Ketika itu saya semester 5 dan satu kamar dengan yang pernah saya ceritakan yang Ival yang satu asrama. Nah, Ival itu kan sama-sama keluar dari asrama dan ngekos sama saya. Nah, dan satu waktunya liburan harusnya kan mahasiswa itu banyak yang pulang. Nah, kebetulan itu kosnya saya itu ada 2 lantai bawah, lantai atas. Dan kebetulan saya sama Ivan itu kamarnya di lantai atas. Jika cerita ya, tengah malam itu pas liburan itu sisa 2 orang yang nggak pulang di lantai atas itu. Sisa Ivan sama yang satunya itu kamar sebelah. Nah, Kamu sendiri pulang juga. pulang namanya juga liburan. Ya. Tengah malam itu kan Ivan kebelet itu BAB. Kebelet BAB. Masuk ke kamar mandi. Itu di pertengahan menikmati BAB-nya. Pas pertengahan menikmati BAB-nya, lampunya mati, terus sama Ival itu dibuka pintunya kan. Biar terang, biar ada penerangan. Agak ada sinar rembulan gitu ya. Itu kamar mandi luar ini. Gimana ya? Dibilangnya memang agak berhubungan. Di lantai atas itu ada khusus tempat buat itu jemur pakaian. Ya. Nah, itu di sebelahnya. Jadi otomatis kalau tempat jemur pakaian kan nggak ada atapnya gitu. Ya. Jadi sinar rembulan itu agak masuk gitu. Nah, balik lagi ke cerita tadi, sama Ival itu dibuka pintunya. Otomatis setelah dibuka, nggak lama setelah itu ya, ada orang nangis. Ada orang nangis, sama Ival ditanya, "Woi, siapa?" Ini cerita beneran. "Woi, siapa?" gitu. Ival kan itu kan antara WC-nya sama pintu itu agak berdekatan, jadinya tinggal gini Ya, kepalanya. tinggal ngintip. Siapa? Gak ada orang. Rasanya Ivan udah gak enak. Sudah gak bisa nikmati BAB-nya. Di pertengahan kenikmatan BAB-nya. Sudah gak bisa nikmati lagi. Langsung dia buru-buru keluar dari kamar mandi. Dia keluar dari kamar mandi, balik ke kamar, dan ternyata dari tempatnya itu loh. Di kamar mandi itu kalau di kosan di lantai atas itu ada 4, dan di tembok tengah itu ada lubang pas di pertengahannya itu.
Nah ternyata ketika Ivan keluar, itu yang dari lubang itu ada yang nongol. Serius ini teman-teman, serius. Ada yang nongol ngelihat Ivan. Ivan sontak langsung balik ke kamar. Naik lagi itu dia. Gimana? Naik lagi. Iya itu maksudnya ya. Langsung balik lagi. Sudah agak tenang itu. Sudah tidak bisa menikmati lagi. Langsung balik ke kamar. Itu besoknya Ivan langsung pulang. Teman-teman nggak apa? Tak itu tidur. Iya nggak bisa tidur. Itu besoknya Ivan langsung pulang dan ketika liburan itu sudah selesai kan otomatis saya balik lagi kan. Ya terus itu Ivan cerita, Vin itu tak liburan kan anak-anak itu banyak yang pulang gitu. Bisa 2 orang saya sama di kamar sebelah, kamar sebelah. Tengah malam itu lagi kebelet BAB. Saya lihat penampakan kan. Lampunya itu mati. Pokoknya dia itu cerita saya gimana ya? Nggak kasih yang malam yang ketawa gitu. Ya gimana gak mau ketawa pas dia lagi BAB gitu kan enak menikmati gitu ya. Pertengahan itu pertengahan. Tiba-tiba diganggu kayak gitu. Aduh. Jadi gimana? Mau lanjut cerita lagi? Durasinya sudah berapa? 15 menit. Ya, sekitar 14 menitan lah. Gimana cukup? Mungkin cukup untuk segmen kali ini. Mau ditambah boleh juga, tapi Jangan banyak-banyak. satu cerita aja bilang. Satu cerita lagi. Ya. Kalau cerita ini memang pengalaman saya pribadi teman-teman. Dulu sekitar nggak umur sih, sekitar kelas 6 SD, kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD itu saat puasa mau berangkat raweh itu kan biasa. Saya itu berangkatnya sama sepupu namanya Rakut. Itu biasanya kan saat raweh itu kan habis isya kan. Nah, itu Iya. saya berhubung masih kecil gitu kan, berangkatnya itu lebih awal. Soalnya niatnya pengen itu bakar petasan juga. Oh. Selain niat raweh bakar petasan juga. Biasalah. Iya. Nah, Anak 90-an pasti tahu. nah, berangkatnya habis maghrib itu kan otomatis orang itu lagi buka puasa ya. Ada yang lagi buka puasa, ada yang sudah sholat. Nah, kebetulan saya kalau jalan ke arah rumahnya Rakut itu lewat di depan salah satu rumah yang memang sudah bertahun-tahun nggak ditempati teman-teman. Sudah bertahun-tahun nggak ditempati. Dan ketika itu rumah itu memang nggak ada lampunya juga, nggak ada lampunya. Ada sih satu, cuman dari segi luasnya rumah itu cuma ada satu dan itu pun ada di belakang. Ya. Jadi otomatis kan agak remang gitu kan. Nah, ketika saya mau ke rumahnya Rakut itu, nyampe di depan pagar rumah itu, saya lihat sosok putih teman-teman, putih ya sekitar tingginya sama kayak saya. Ya bayangin lah. Di rumah itu Di depan. Enggak di dalam. kan Saya- ada penerangan remang-remang. Jadi kayak jadi kelihatan. masih agak ragu itu apa ya gitu kan. Padahal kan itu rumah kosong. Heeh. Putih, tingginya sama kayak saya. Tak liatin ini, itu apa ya gitu. Tak liatin terus, tapi lama-kelamaan teman-teman ini beneran deh. Lama-kelamaan itu tambah tinggi, tambah besar, loh, itu hantu kata saya. balik pulang, lari, balik ke rumah. Dan itu kebetulan adik saya mau ikut terawih. Adik saya masih kecil, masih TK waktu itu. Punya ide. Nah, daripada saya berangkatnya sendiri gitu kan. Tadi ketakutan gitu. Bawa sama saya itu adik, tak bawa berangkat. Ayo dek kalau mau ikut gitu, kalau mau ikut terawih. Bawa kan. Memang agak kejam juga kan. Egois juga. Berangkat nyampe, saya padahal gak cerita ke adik. Nyampe depan rumah itu, saya sudah agak takut gitu kan, agak mundur. Adik tak taruh di depan sama saya. Loh mas, itu apa mas? Otomatis beneran ini. Padahal saya gak cerita, gak ngasih tahu apa-apa ke adik. Dia otomatis langsung tahu. Mas sendiri. Iya, mas itu apa mas, putih-putih mas? Itu pocong deh, langsung saya lari duluan, tak tinggal lari, beneran. Terus adanya? Ya ikutan lari, nggak cuma di belakang, soalnya saya tak tinggal. Berarti Iya. masih stay di situ. Iya, Nampaknya. ternyata itu hantunya masih tetap di posisinya itu loh.
Dan memang gimana ya, kebetulan juga saya agak cerita ke adik dan dia nemu sendiri gitu loh, nemu sendiri, tak tinggal sama saya. Jadi nggak jadi terawih. Nggak jadi terawih waktu itu teman-teman saya. Langsung ngasih tahu ke orang tua, lihat bahwa itu dan penampakan gitu. Males yang mau terawih takut gitu. Tapi ya satu hari dari itu Besoknya. besoknya itu langsung diantar sama paman. Berangkatnya biar nggak takut lagi. Diantar pakai sepeda motor. Lewat jalan yang tadi yang Iya, soalnya itu jalan satu-satunya ke rumahnya sepupu itu. Dan kebetulan juga tempat terawihnya dekat sama rumahnya sepupu. besoknya tuh nggak lihat lagi di rumah. Nggak lihat lah kan bareng paman gitu pakai sepeda motor dalam penerangan dari sepeda. Cuman ya tetap kan namanya biasa kalau ada orang yang was-was gitu, kalau ojek itu tetap lihat ke belakang gitu. Takut ada yang ngikutin gitu. Itu mungkin salah satu dari cerita saya teman-teman. Sebenarnya masih banyak, cuman ya gara-gara durasi biar nggak terlalu kepanjangan ya. Mungkin untuk segmen Agror cerita horor untuk malam kali ini cukup sekian ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan teman-teman yang lain. Nggak ada sih. Tadi udah disampaikan di awal. Oh iya. Tentang kalau ada cerita tinggal DM aja di IG kita nanti. Jadi salah satu. Ya nanti kami sertakan IG-nya di bawah atau enggak di deskripsinya lah. Dan kalian tinggal nge-DM nanti. Oke, cukup sekian untuk segmen Agror untuk malam kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk tekan like, share dan komennya teman-teman karena itu dapat membantu channel kami. Dan yang paling penting subscribe-nya. Ya, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan insya Allah nanti ke depannya ini akan ada video-video yang lebih menarik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke, see you in the next video. Bye.